Wah, 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 diakui seluruh dunia, keunikan John Hartman ternyata bisa bawa timnas Indonesia juara Piala Asia 2027. Apakah ini benar? Fans Garuda harus simak ini. Memang tak salah pilih, tak sendirian, John Hartman akan dibantu pelatih lokal berkualitas. Kira-kira siapakah itu? Yuk, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Keunikan John Hartman bisa bantu Timnas Indonesia juara Piala Asia 2027. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menghadirkan optimisme yang segar di tengah publik sepak bola nasional. Setelah posisi pelatih kepala kosong sejak Oktober 2025, kehadiran sosok asal Inggris ini dianggap sebagai awal babak baru bagi skuad Garuda. Dengan kontrak berdurasi 2+2 tahun, Hartman tidak hanya datang membawa nama besar, tetapi juga reputasi sebagai arsitek kebangkitan tim nasional di level internasional. Tidak berlebihan jika banyak pihak mulai memprediksi bahwa keunikan pendekatan Hartman bisa menjadi kunci bagi mimpi besar Timnas Indonesia menjuarai Piala Asia 2027. Keunikan John Hartman justru terletak pada fakta bahwa kesuksesan terbesarnya diraih bukan di tanah kelahirannya. Meski lahir dan tumbuh dalam kultur sepak bola Inggris, Hartman lebih dikenal sebagai pelatih yang bersinar di luar Eropa. Perjalanan kariernya yang dimulai dari level akademi hingga menembus panggung dunia membentuk karakter pelatih yang adaptif dan terbuka terhadap berbagai budaya sepak bola. Pengalaman lintas negara inilah yang dinilai sangat relevan dengan kondisi Timnas Indonesia, yang dihuni pemain dari latar belakang kompetisi dan kultur yang beragam. Nama John Hartman mulai diperhitungkan di kancah internasional saat menangani tim nasional wanita Selandia Baru. Di sana, ia sukses membawa tim tersebut tampil di Piala Dunia Wanita dan Olimpiade, sebuah pencapaian yang melampaui ekspektasi banyak pihak. Keberhasilannya tidak berhenti di situ, karena kepindahannya ke Kanada justru melahirkan era keemasan baru. Bersama tim nasional wanita Kanada, Hartman mempersembahkan medali perunggu Olimpiade dan emas Pan American Games, mempertegas reputasinya sebagai pelatih yang mampu membangun tim dari fondasi yang kuat. Transisi John Hartman dari tim nasional wanita ke tim nasional putra Kanada menjadi salah satu bab paling unik dalam kariernya. Keputusan tersebut sempat diragukan, namun justru berujung pada prestasi besar. Ia berhasil mengantar Kanada kembali tampil di Piala Dunia 2022, mengakhiri penantian panjang sejak edisi 1986. Keberhasilan ini menunjukkan kapasitas Hartman sebagai pelatih yang tidak hanya piawai secara taktik, tetapi juga kuat dalam membangun mental dan identitas tim. Pengalaman Hartman di Major League Soccer bersama Toronto FC semakin melengkapi portofolionya. Meski hasilnya tidak selalu sempurna, keterlibatannya di Liga Profesional Amerika Serikat memberinya pemahaman mendalam tentang pengelolaan pemain bintang, tekanan kompetisi, serta tuntutan performa jangka panjang. Hal ini menjadi modal penting ketika ia harus menghadapi padatnya agenda Timnas Indonesia pada 2026, mulai dari FIFA Series, Piala AFF, hingga rangkaian FIFA Matchday yang krusial sebagai persiapan menuju Piala Asia. Dari sisi taktik, John Hartman dikenal sebagai pelatih yang fleksibel dan tidak kaku pada satu skema permainan. Ia mampu menyesuaikan formasi dan pendekatan berdasarkan karakter pemain dan kekuatan lawan. Di Kanada, ia sukses memaksimalkan pemain-pemain dengan kecepatan dan daya jelajah tinggi dalam sistem 3 back, namun tidak ragu beralih ke 4 back saat membutuhkan keseimbangan. Fleksibilitas inilah yang diyakini dapat mengoptimalkan potensi pemain Timnas Indonesia yang dikenal cepat, agresif, dan memiliki daya juang tinggi. Lebih dari sekedar strategi, filosofi Hartman yang menekankan disiplin, intensitas, dan permainan vertikal menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan sepak bola modern Asia yang semakin kompetitif. Jika filosofi tersebut mampu ditransfer dengan baik, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan tampil lebih matang, konsisten, dan berani bersaing dengan kekuatan tradisional Asia di Piala Asia 2027.
Kini, harapan besar berada di pundak John Hartman. Keunikan perjalanan kariernya, pengalaman lintas benua, serta rekam jejak membangun tim dari nol menjadi alasan mengapa banyak pihak percaya ia bisa membawa timnas Indonesia melampaui batas yang selama ini sulit ditembus. Apakah benar Hartman adalah sosok yang tepat untuk mewujudkan mimpi juara Piala Asia? Atau justru tantangan di Asia akan menjadi ujian terberat dalam kariernya? Menarik untuk mendengar pendapat Anda. Tulis pandangan Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama tentang masa depan skuad Garuda di tangan John Hartman. Dibantu pelatih lokal berkualitas, John Hartman bakal bersinar bersama timnas Indonesia. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tidak hanya memunculkan harapan baru dari sisi strategi dan pengalaman internasional, tetapi juga membuka ruang penting bagi peran pelatih lokal berkualitas. Dalam konteks inilah, kolaborasi antara pelatih asing dan pelatih dalam negeri menjadi sorotan utama. Banyak pihak menilai, keberhasilan Hartman bersama timnas Indonesia tidak akan berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada dukungan staf kepelatihan yang memahami karakter sepak bola nasional. Dengan hanya membawa satu asisten asing, kebutuhan akan pelatih lokal yang kompeten menjadi semakin krusial. Pandangan tersebut salah satunya datang dari pengamat sepak bola nasional, sekaligus mantan pemain timnas Indonesia, Supriyono Prima. Ia menilai bahwa pelibatan pelatih lokal bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian penting dari strategi jangka panjang PSSI. Menurutnya, pelatih lokal memiliki keunggulan dalam memahami kultur pemain Indonesia, dinamika kompetisi domestik, serta tekanan sosial yang kerap menyertai timnas. Kombinasi ini diyakini mampu membantu John Hartman beradaptasi lebih cepat dan efektif di lingkungan sepak bola Indonesia yang unik. Dalam perspektif Supriyono, pelatih lokal dapat berfungsi sebagai jembatan antara filosofi kepelatihan modern yang dibawa Hartman dengan realitas di lapangan. Perbedaan budaya, gaya komunikasi, hingga cara pemain merespon instruksi seringkali menjadi tantangan bagi pelatih asing. Disinilah peran asisten lokal menjadi vital, yakni menerjemahkan gagasan besar pelatih kepala agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh para pemain. Jika proses ini berjalan selaras, potensi timnas Indonesia diyakini bisa berkembang secara signifikan. Dari hasil pengamatannya, Supriyono Prima menyebut ada sejumlah nama pelatih lokal yang realistis dan layak mendampingi John Hartman. Salah satu yang paling menonjol adalah Nova Arianto. Pengalaman Nova sebagai asisten Shin Tae-yong serta keberhasilannya membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 menjadi bukti kapasitasnya. Nova dinilai sangat memahami transisi generasi pemain, sekaligus terbiasa bekerja dalam sistem kepelatihan modern yang menuntut disiplin, detail, dan analisis mendalam, sesuatu yang sejalan dengan pendekatan Hartman. Selain Nova Arianto, nama Kurniawan Dwi Yulianto juga dianggap memiliki nilai tambah tersendiri. Pengalaman Kurniawan menimba ilmu kepelatihan di Italia, serta keterlibatannya di lingkungan sepak bola Eropa, memberikan perspektif internasional yang tetap berpijak pada konteks lokal. Menurut Supriyono, sentuhan Eropa yang dimiliki Kurniawan dapat membantu Hartman dalam aspek taktik dan profesionalisme, sekaligus menjaga pendekatan yang sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Kombinasi ini berpotensi menciptakan keseimbangan antara standar global dan kebutuhan domestik. Nama berikutnya yang tak kalah menarik adalah Fahri Husaini. Sebagai mantan pemain timnas Indonesia yang dikenal berkarakter kuat, Fahri membawa mentalitas tersebut ke dalam perannya sebagai pelatih. Karakter kepemimpinan dan ketegasan Fahri dinilai penting untuk menjaga kedisiplinan tim, terutama dalam menghadapi tekanan turnamen besar. Dalam struktur kepelatihan, sosok seperti Fahri dapat menjadi penguat ruang ganti, sekaligus menjaga semangat juang pemain di tengah tuntutan tinggi. Sementara itu, Eko Purjianto juga masuk dalam rekomendasi Supriyono karena kedekatannya dengan pemain serta pemahaman mendalam terhadap kompetisi domestik. Faktor emosional dan komunikasi efektif menjadi keunggulan Eko yang tidak bisa diabaikan. Dalam tim nasional, kemampuan menyampaikan pesan pelatih kepala dengan bahasa yang tepat seringkali menentukan keberhasilan implementasi strategi. Eko dinilai mampu menjalankan peran tersebut, memastikan ide John Hartman tersampaikan dengan jelas dan diterima oleh pemain.
Jika kolaborasi ini benar-benar terwujud, John Hartman diyakini memiliki peluang besar untuk bersinar bersama timnas Indonesia. Dukungan pelatih lokal berkualitas tidak hanya akan mempercepat adaptasi Hartman, tetapi juga menjadi sarana transfer ilmu yang berkelanjutan bagi sepak bola nasional. Sinergi antara pengalaman internasional dan kearifan lokal inilah yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia naik level. Bukan hanya kompetitif di Asia, tetapi juga konsisten dalam jangka panjang. Kini pertanyaan besarnya adalah, sejauh mana PSSI mampu meramu komposisi staf kepelatihan yang ideal? Apakah kolaborasi pelatih asing dan lokal ini akan menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia atau justru menghadirkan tantangan baru dalam harmonisasi peran? Menarik untuk menantikan kelanjutannya. Bagaimana menurut Anda? Pelatih lokal mana yang paling tepat mendampingi John Hartman agar timnas Indonesia benar-benar bersinar? Persiapan Persib Bandung makin matang jelang lawan Persija Jakarta. Persiapan Persib Bandung semakin menunjukkan kematangan jelang laga akbar menghadapi Persija Jakarta pada penutupan putaran pertama BRI Super League musim 2025-2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 11 Januari ini menjadi salah satu duel paling ditunggu publik sepak bola nasional. Bukan hanya karena statusnya sebagai laga klasik penuh gengsi, tetapi juga karena posisi kedua tim yang sama-sama berada di papan atas klasemen sementara dengan raihan poin yang identik. Memasuki pekan krusial, suasana di lingkungan Persib Bandung terlihat semakin fokus dan terarah. Tim asuhan Bojan Hodak mulai memanaskan mesin melalui sesi latihan intensif yang digelar di lapangan pendamping GBLA. Pelatih asal Kroasia tersebut tampak langsung memimpin jalani latihan, memastikan setiap detail persiapan berjalan sesuai rencana. Intensitas latihan yang meningkat menjadi sinyal bahwa Persib tidak ingin melewatkan kesempatan emas untuk menutup putaran pertama dengan hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri. Kabar positif datang dari kondisi skuad yang perlahan kembali mendekati komposisi ideal. Dua pemain kunci, Mark Klok dan Eliano Reinders, sudah kembali bergabung dalam latihan dan dinyatakan dalam kondisi siap tempur. Kehadiran Mark Klok menjadi suntikan penting di lini tengah, mengingat perannya sebagai pengatur tempo sekaligus pemimpin di lapangan. Sementara itu, Eliano Reinders memberi opsi tambahan bagi Persib untuk menghadirkan variasi permainan yang lebih dinamis, terutama dalam duel dengan intensitas tinggi seperti menghadapi Persija. Meski demikian, Persib Bandung masih harus menghadapi beberapa kendala terkait kondisi pemain. Federico Barba, bek andalan di jantung pertahanan, masih menjalani proses pemulihan dan belum bisa dipastikan tampil. Selain itu, Andrew Patrick Jung hampir dipastikan absen pada laga syarat gengsi ini, sementara Beckham Putra juga berpeluang menepi akibat masalah cedera. Situasi ini menuntut Bojan Hodak untuk memaksimalkan kedalaman skuad yang ada, sekaligus mengatur strategi agar keseimbangan tim tetap terjaga. Menariknya, Bojan Hodak justru menilai atmosfer jelang laga besar seperti Persib kontra Persija membuat pekerjaannya terasa lebih ringan. Menurutnya, motivasi pemain sudah terbentuk secara alami tanpa perlu dorongan ekstra dari tim pelatih. Semua pemain menunjukkan antusiasme tinggi dan keinginan besar untuk tampil dalam pertandingan yang memiliki tekanan sekaligus kebanggaan tersendiri. Kondisi mental seperti ini menjadi modal penting bagi Persib untuk tampil lepas namun tetap fokus saat laga dimulai. Keuntungan bermain di kandang juga menjadi faktor krusial yang menambah kepercayaan diri Persib. Dukungan penuh bobotoh dinestikan akan memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api, menciptakan atmosfer yang sulit ditandingi. Antusiasme supporter terlihat jelas dari ludesnya 26.000 tiket yang dijual panitia hanya dalam waktu 1 hari sejak penjualan dibuka. Gelora stadion yang penuh diyakini mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Dari sisi persaingan klasemen, laga ini memiliki arti yang sangat strategis. Persib dan Persija sama-sama mengoleksi 35 poin, dengan Persija unggul selisih gol. Hasil pertandingan ini akan sangat menentukan siapa yang berhak menutup putaran pertama di puncak klasemen. Lebih dari itu, duel ini juga menjadi penanda awal jalur juara di BRI Super League musim ini. Mengingat konsistensi di paruh pertama kerap menjadi cerminan kekuatan tim dalam perburuan gelar.
Dengan persiapan yang kian matang, kembalinya pemain kunci serta dukungan penuh dari supporter, Persib Bandung memiliki modal besar untuk menghadapi rival abadinya. Namun Persija Jakarta tentu bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Terlebih mereka datang dengan ambisi besar untuk mencuri poin di kandang lawan. Pertarungan strategi, mental, dan kualitas individu akan tersaji sepanjang 90 menit yang penuh tensi. Kini, semua mata tertuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Apakah Persib Bandung mampu memaksimalkan persiapan matang dan dukungan bobotoh untuk mengamankan kemenangan penting? Atau justru Persija Jakarta yang berhasil mencuri panggung di laga klasik ini? Menarik untuk menantikan jawabannya. Bagaimana prediksi Anda untuk duel panas Persib kontra Persija kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pelaku tendangan brutal di Liga 4 disangsi seumur hidup. Kasus tendangan brutal yang terjadi di laga Liga 4 kembali membuka mata publik tentang sisi gelap sepak bola akar rumput di Indonesia. Muhammad Hilmi Gimnastiar, pemain klub Putrajaya Pasuruan, akhirnya menerima hukuman paling berat dalam dunia sepak bola nasional, yakni larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Keputusan ini dijatuhkan Komite Disiplin PSSI Asosiasi Jawa Timur pada Selasa, 6 Januari 2026, dan langsung menjadi perbincangan luas, karena jarang sekali sanksi sekeras ini diberikan di level kompetisi daerah. Meski masih memiliki kesempatan banding, vonis awal tersebut sudah memantik diskusi panjang di kalangan pecinta sepak bola. Insiden ini bermula dari aksi tendangan keras Hilmi Gimnastiar ke arah dada pemain Perseta Tulung Agung, Firman Nugraha, yang dinilai jauh melampaui batas kewajaran sebuah pelanggaran. Bukan sekadar tackle terlambat atau kontak fisik biasa, aksi tersebut masuk dalam kategori violent conduct yang secara tegas dilarang dalam kode disiplin PSSI. Bukti bekas luka di dada Firman menjadi salah satu pertimbangan utama Komdis PSSI Jatim, karena luka tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan sang pemain. Dalam putusan yang dibagikan PS Putrajaya, Komdis PSSI Jawa Timur menegaskan bahwa hukuman larangan seumur hidup dijatuhkan bukan hanya sebagai bentuk sanksi personal, tetapi juga sebagai efek jera dan pembelajaran bagi pemain lain. Sepak bola memang olahraga penuh emosi, tetapi emosi yang tidak terkontrol justru bisa menghancurkan nilai sportivitas yang selama ini dijunjung tinggi. Keputusan ini seolah ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi kekerasan, bahkan di level Liga 4 yang kerap dianggap jauh dari sorotan utama. Menariknya, sebelum hukuman dari Komdis PSSI Jatim diumumkan, Hilmi Gimnastiar sudah lebih dulu dipecat oleh klubnya sendiri. Langkah Putrajaya Pasuruan ini menunjukkan bahwa klub pun tidak ingin dikaitkan dengan perilaku yang mencederai citra sepak bola. Namun, pemecatan klub dan sanksi seumur hidup dari asosiasi jelas merupakan pukulan telak bagi karier Hilmi. Dalam sekejap, masa depan yang mungkin masih panjang di dunia sepak bola runtuh akibat satu tindakan emosional di atas lapangan. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan besar tentang pembinaan mental pemain di level bawah. Liga 4 seharusnya menjadi ruang belajar bagi pemain muda dan semi-profesional untuk berkembang, bukan justru menjadi panggung kekerasan. Apakah pengawasan wasit sudah cukup tegas, atau pembinaan karakter pemain masih kurang mendapat perhatian? Hukuman seumur hidup memang tegas, tetapi pencegahan sejak dini seharusnya menjadi fokus utama, agar kejadian serupa tidak terulang. Di sisi lain ada pula suara yang menilai hukuman seumur hidup terlalu berat, mengingat Hilmi masih diberi ruang banding. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman panjang namun tidak seumur hidup mungkin sudah cukup memberi efek jera. Namun, argumen ini berhadapan langsung dengan kenyataan bahwa keselamatan pemain adalah prioritas utama. Jika tindakan kekerasan dibiarkan atau hanya dihukum ringan, maka resiko cedera serius bahkan kematian di lapangan bisa menjadi ancaman nyata. Keputusan Komdis PSSI Jatim ini bisa menjadi presiden penting bagi penegakan disiplin di sepak bola Indonesia. Publik kini menanti apakah hukuman ini akan benar-benar ditegakkan hingga akhir, atau berubah melalui proses banding. Yang jelas, kasus Hilmi Gimnastiar menjadi pengingat keras bahwa satu tindakan brutal dapat menghapus seluruh perjalanan karir yang telah dibangun bertahun-tahun. Bagaimana menurut Anda? Apakah sanksi seumur hidup sudah tepat untuk kasus ini, atau justru terlalu ekstrem?
Apakah langkah tegas seperti ini bisa membersihkan sepak bola Indonesia dari kekerasan, atau perlu dibarengi dengan pembinaan mental yang lebih serius sejak usia dini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara publik juga penting untuk menentukan arah masa depan sepak bola kita. Di tengah kasus Liga 4 viral, John Hartman bicara potensi sepak bola Indonesia. Di tengah sorotan tajam publik terhadap kasus Liga 4 yang viral akibat aksi brutal seorang pemain hingga berujung sanksi seumur hidup, perhatian pecinta sepak bola Indonesia perlahan beralih ke arah yang berbeda. Saat atmosfer sepak bola nasional dipenuhi perdebatan soal disiplin, emosi, dan sportivitas, PSSI justru membuka lembaran baru dengan menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Menariknya, meski belum memimpin latihan perdana, Hartman sudah lebih dulu berbicara lantang tentang potensi besar sepak bola Indonesia dan arah baru yang ingin ia bangun bersama skuad Garuda. John Hartman resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan membawa reputasi internasional dan pengalaman panjang di level tertinggi. Penunjukan ini langsung memancing rasa penasaran publik, terutama karena dilakukan di tengah situasi sepak bola nasional yang sedang panas. Kasus Liga 4 menjadi cermin bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya membutuhkan peningkatan kualitas teknis, tetapi juga pembenahan karakter dan mental. Dalam konteks inilah kehadiran Hartman dianggap membawa harapan baru, bukan sekadar soal taktik, tetapi juga soal nilai dan budaya bermain. Pada Sabtu, 3 Desember 2025, Hartman mengungkapkan filosofi yang akan menjadi fondasi utama kepemimpinannya, yakni sistem brotherhood. Filosofi ini menekankan rasa persaudaraan yang kuat di antara para pemain tanpa memandang latar belakang, baik pemain lokal maupun naturalisasi. Bagi Hartman, tim nasional bukan sekadar kumpulan individu bertalenta, melainkan sebuah keluarga besar yang saling percaya, saling berjuang, dan siap berkorban demi satu tujuan. Pernyataan ini terasa relevan jika dikaitkan dengan berbagai konflik dan persoalan emosi yang kerap muncul di sepak bola Indonesia. Meski belum memimpin sesi latihan perdana, John Hartman sudah menunjukkan optimisme tinggi terhadap potensi sepak bola Indonesia. Ia melihat Indonesia sebagai negara dengan basis supporter yang luar biasa besar, gairah sepak bola yang hidup di setiap daerah, serta talenta pemain yang sebenarnya tidak kalah dari negara lain di Asia. Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada kemampuan dasar pemain, melainkan pada bagaimana menyatukan potensi tersebut dalam satu identitas yang jelas dan konsisten. Inilah yang ingin ia bangun bersama Timnas Indonesia. Pria 50 tahun itu juga menegaskan ambisinya untuk menciptakan identitas baru Garuda yang tangguh secara taktik dan tidak terkalahkan dalam semangat. Ia tidak ingin Timnas Indonesia hanya dikenal sebagai tim yang bermain keras atau mengandalkan emosi. Sebaliknya, Hartman ingin skuad Merah Putih menjadi tim yang cerdas membaca permainan, disiplin menjalankan strategi, dan tetap memiliki mental baja dalam situasi tertekan. Pernyataan ini seolah menjadi jawaban atas berbagai kritik yang selama ini diarahkan pada sepak bola nasional. Jika dibandingkan dengan kasus Liga 4 yang viral, pernyataan Hartman terasa seperti kontras yang sangat tajam. Di satu sisi, publik disuguhi contoh buruk tentang emosi yang tak terkendali dan kekerasan di lapangan. Di sisi lain, pelatih baru Timnas Indonesia justru berbicara tentang persaudaraan, identitas, dan semangat pantang menyerah. Banyak yang menilai inilah momen refleksi penting bagi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia, dari level bawah hingga tim nasional. Namun optimisme ini tentu tidak datang tanpa tantangan. Ekspektasi publik terhadap John Hartman sangat tinggi, bahkan sebelum ia bekerja secara nyata di lapangan. Belum memimpin latihan perdana saja, namanya sudah menjadi bahan diskusi di mana-mana. Apakah filosofi brotherhood bisa benar-benar diterapkan di tengah perbedaan ego, latar belakang, dan tekanan besar dari supporter? Ataukah ini hanya akan menjadi slogan indah tanpa implementasi nyata? Kedepan, publik akan menilai Hartman bukan dari kata-kata melainkan dari hasil dan perubahan yang terlihat. Apakah Timnas Indonesia akan tampil lebih disiplin, lebih solid, dan lebih dewasa dalam menyikapi tekanan pertandingan? Atau justru kembali terjebak dalam masalah klasik yang selama ini sulit dihilangkan? Di tengah hiruk-pikuk kasus Liga 4 yang menyita perhatian, langkah awal Hartman ini menjadi harapan baru yang patut ditunggu. Menurut Anda, apakah filosofi brotherhood ala John Hartman bisa menjadi solusi untuk membenahi mental dan karakter sepak bola Indonesia? Apakah potensi besar yang ia lihat bisa benar-benar diwujudkan di lapangan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara publik juga menjadi bagian penting dari perjalanan Timnas Indonesia ke depan.
Belum juga melatih John Hartman, sudah resmi coret pemain andalan Timnas Indonesia. Belum juga memimpin latihan perdana bersama Timnas Indonesia, John Hartman sudah dihadapkan pada keputusan besar yang langsung menyita perhatian publik. Pelatih anyar skuad Garuda itu resmi mencoret dua pemain yang selama ini kerap disebut sebagai andalan, yakni Tom Haye dan Shane Patinama dari skuad yang dipersiapkan untuk tampil di FIFA Series 2026. Keputusan ini sontak memunculkan tanda tanya di kalangan supporter, mengingat kualitas keduanya tidak perlu diragukan lagi dan selama ini menjadi bagian penting dalam permainan Timnas Indonesia. Di tengah antusiasme publik terhadap era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman, kabar pencoretan ini terasa mengejutkan. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin dua pemain dengan pengalaman dan kualitas internasional justru tersingkir, bahkan sebelum sang pelatih benar-benar bekerja di lapangan. Namun seiring waktu, fakta mulai terungkap bahwa keputusan ini bukan murni pertimbangan teknis atau strategi Hartman, melainkan konsekuensi dari sanksi tegas yang dijatuhkan FIFA. Penyebab utama dicoretnya Tom Haye dan Shane Patinama adalah kewajiban mereka menjalani hukuman dari FIFA. Pada awal November 2025, FIFA resmi menjatuhkan sanksi larangan membela Timnas Indonesia dalam 4 pertandingan kepada kedua pemain tersebut. Hukuman ini berkaitan dengan insiden panas yang terjadi usai laga Timnas Indonesia melawan Timnas Irak pada matchday kedua Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seusai pertandingan, Tom Haye dan Shane Patinama melayangkan protes keras kepada wasit yang kemudian dinilai sebagai tindakan tidak sportif. Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut bahwa Tom Haye dan Shane Patinama telah melanggar pasal 14 Kode Disiplin FIFA terkait perilaku tidak sportif terhadap ofisial pertandingan. Atas pelanggaran tersebut, keduanya dijatuhi denda sebesar 5.000 CHF atau setara sekitar 103 juta rupiah, serta skorsing 4 pertandingan internasional. Hukuman ini bersifat mengikat dan final, sehingga tidak bisa diabaikan oleh PSSI maupun tim pelatih Timnas Indonesia. Dampak dari sanksi ini tidak hanya dirasakan oleh kedua pemain, tetapi juga oleh federasi. FIFA turut menjatuhkan denda sebesar 50.000 CHF atau sekitar 1 miliar rupiah kepada PSSI akibat oknum supporter yang melemparkan botol ke pinggir lapangan saat laga melawan Irak. Ketua Badan Tim Nasional Sumargi telah mengonfirmasi bahwa PSSI tidak mengajukan banding atas seluruh hukuman tersebut. Artinya, sanksi ini harus dijalani sepenuhnya tanpa kompromi. Dengan adanya larangan bermain dalam 4 pertandingan, Tom Haye dan Shane Patinama dipastikan absen membela Timnas Indonesia hingga Juli 2026. 2 laga FIFA Series pada Maret 2026, serta 2 laga FIFA Matchday Juni 2026 harus dilewatkan oleh keduanya. Kondisi inilah yang membuat John Hartman praktis tidak memiliki pilihan selain mencoret nama mereka dari skuad sementara. Meski ia sendiri mengakui kualitas dan kontribusi kedua pemain tersebut sangat besar bagi tim. Situasi ini menjadi tantangan awal yang tidak ringan bagi John Hartman. Di satu sisi, ia datang bawa filosofi brotherhood dan ingin membangun persatuan serta identitas baru Timnas Indonesia. Di sisi lain, ia harus menghadapi kenyataan bahwa 2 pemain penting justru tidak bisa digunakan dalam agenda awalnya. Hal ini memaksa Hartman untuk segera mencari alternatif, memberikan kesempatan kepada pemain lain, dan menguji kedalaman skuad Garuda. Absennya Tom Haye dan Shane Patinama tentu mempengaruhi peta kekuatan Timnas Indonesia. Keduanya dikenal memiliki pengalaman bermain di luar negeri, visi bermain yang baik, serta ketenangan dalam situasi krusial. Namun, kondisi ini juga bisa menjadi peluang bagi pemain lain untuk membuktikan diri dan merebut tempat di tim utama. Hartman pun dituntut untuk jeli melihat potensi yang ada sesuai dengan pandangannya bahwa Indonesia memiliki talenta besar yang belum sepenuhnya tergali. Jika tidak ada kendala tambahan, Tom Haye dan Shane Patinama baru bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia pada Juli 2026. 2 laga FIFA Series pada Maret 2026, serta 2 laga FIFA Matchday Juni 2026 harus dilewatkan oleh keduanya. Kondisi inilah yang membuat John Hartman praktis tidak memiliki pilihan selain mencoret nama mereka dari skuad sementara. Meski ia sendiri mengakui kualitas dan kontribusi kedua pemain tersebut sangat besar bagi tim. Menurut Anda,
Apakah pencoretan Tom Haye dan Shane Patinama ini justru bisa menjadi momentum regenerasi timnas Indonesia atau malah akan melemahkan kekuatan skuad Garuda di awal era John Hartman? Apakah sanksi FIFA ini sudah setimpal dengan insiden yang terjadi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan ikutlah dalam diskusi hangat seputar masa depan timnas Indonesia.